Selamat siang, nama saya Wildaria Simanjuntak, asal sekolah SMP Negeri 16 Batam. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, Mapel PPKN Mahasiswa Universitas Riau. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, pukul 15.30 akan melaksanakan kegiatan pengambilan video pembelajaran UKIN. Terima kasih. Selamat sore untuk anak ibu guru semuanya. Sore. Apa kabar? Baik. Masih semangat semua? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh Heksi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat sore, Bu. Selamat sore buat anak ibu guru semuanya. Sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran, ibu guru mau mengabsen dulu. Yang saya tanya adalah ketua kelasnya, apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti nihil ya? Ya, Bu. Oke. Coba dulu anak ibu guru dipersiapkan dulu bukunya. Diambil semua alat-alat tulisnya, letakkan di atas meja. Dan perhatikan kalau ada sampah berserakan di sekelilingnya diambil, diluruskan mejanya. Oke. Untuk Heksi maju ke depan. Kegiatan Yayel. Semuanya berdiri. Selamat sore. 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 Sore, sore, sore. Oke, masih posisi berdiri. Terima kasih Heksi. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila yang dipimpin oleh seorang teman kita. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo silakan nak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang butir-butir daripada Pancasila, dan sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu menganalisis makna alinea Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ibu guru mau mengajukan pertanyaan tentang materi kita minggu yang lalu. Ada berapa sila dalam Pancasila? Baiklah, Bu. Siapa yang tahu menyebutkan sila pertama? Oke. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Satuan Indonesia. Keempat. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu Guru akan membagikan LKPD
maka didiskusikan oleh didiskusikan oleh masing-masing temannya satu bangku. Oke, didiskusikan dulu. Sikan. Udah siap? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari hasil diskusi kalian, Ibu Guru mau nanya. Alinea pertama, masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. Apakah yang terjadi, yang pernah kita alami peristiwa pada masa penjajahan dan pada masa kemerdekaan? Ayo, siapa yang bisa? Ari, kuat suaranya, nak. Masa penjajahan, kaum wanita tidak boleh ikut belajar di sekolah. Oke, betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Heksi? Masa penjajahan, kaum wanita tidak boleh ikut belajar. Masa kemerdekaan, kaum wanita bebas belajar dan berprestasi. Yang kedua, masa penjajahan, membuat jalan dengan tenaga orang Indonesia sendiri. Masa kemerdekaan, membuat jalan dengan bantuan tenaga mesin. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi itulah perbedaan yang terdapat pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan, ya. Itu di alinea pertama, ya. Jadi perbandingan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan seperti yang disebutkan seleksi tadi, bahwa pada masa penjajahan kaum wanita tidak dibolehkan untuk belajar ke sekolah. Tetapi setelah Indonesia merdeka, kaum wanita itu bebas belajar, ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya untuk alinea pertama, bandingan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dan pada masa kemerdekaan, banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ada juga seperti satu, rakyat tidak dilayani secara baik di rumah sakit kalau ada yang sakit, itu pada masa penjajahan. Tetapi pada masa kemerdekaan, rakyat dilayani dengan baik karena sudah ada bantuan BPJS dari pemerintah. Kalian senang nggak dengan program seperti itu? Senang, Bu. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk pemerintahan kita. Bertanya, pemantik, ya. Siapa yang bisa menyebutkan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Bu. Yuk. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Republik Indonesia ke depan dengan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, tepuk tangan. Nah, apa kira-kira makna dan isi dan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Oke, setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Siapa yang bisa menyebutkan isi daripada isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang kedua? Oke. Perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajah, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi begitulah
yang harus kita pahami bahwa alinea Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai isi dan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat menjalani hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat menganalisis makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga, kita dapat menerapkan ya makna daripada isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, itulah tujuan kita mempelajarinya. Nah, ada juga, itu juga sangat bermanfaat kita pelajari ya. Jadi selain tujuan, manfaatnya juga kita harus pelajari. Oke? Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang atau akan menganalisis tentang isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Ibu Guru mau bertanya dulu sekali lagi. Siapa yang tahu isi atau makna alinea ketiga? Oke. Saya Indonesia meyakini bahwa tentang kemerdekaan Indonesia semata-mata hasil usaha manusia. Saya bukan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa yang bisa menyebutkan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang keempat? Yuk. Untuk negara yang dipilih yaitu persatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diperhatikan ya. Halo teman, kembali lagi di channel Seputar PPKI. Pada bab pertama, kita sudah mempelajari banyak hal mengenai Pancasila. Masih ingatkan materi sebelumnya? Dalam materi bab pertama, kalian sudah belajar mengenai penerapan Pancasila dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran bab 2, yakni mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kita bagi ke dalam 3 submateri. Adapun ketiga submateri pada bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna alinea dalam Nampak ya? Babu. Nah, itulah yang dijelaskan tadi di video kita tentang alinea dari setiap pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apakah sudah paham anak Ibu Guru? Oke, untuk lebih memperjelasnya lagi, Ibu akan membuka PowerPoint. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alinea pertama dalam pembukaan UUD RI tahun 1945.
Oke, anak Ibu Guru, dari PowerPoint yang sudah kita lihat tadi, Ibu Guru mau bertanya. Coba dulu seorang menyebutkan kira-kira apa peristiwa yang pernah kalian alami atau yang kawan kalian pernah alami tapi mereka menceritakan kepada kalian yang membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan seseorang. Nilai apa yang ada? Oke. Jadi ketika itu saya belajar, tapi sebelum belajar saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan doa dan harapan supaya usaha saya berhasil. Oke, tepuk tangan. Ada lagi satu orang lagi. Ayo nak, cepat. Saya, Bu. Yup, Eksi. Seorang anak yang rajin sholat, pada saat dia mengikuti lomba, dia melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap Tuhan. Hal itu membuat dia menang dalam suatu lomba itu. Oke, berarti dia melakukan sholat dulu, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dia diberikan kesuksesan, ya. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang coba dulu anak Ibu Guru membentuk diskusi. Bikin dulu kelompok diskusinya, yuk. Cepat, kelompok diskusi. PD-nya. Ambilkan dulu ke sana. Oke. Dibaca dulu LKPD-nya, kemudian dipahami dulu apa yang harus kalian kerjakan, disimak dan dianalisis. Setelah itu barulah diskusikan masing-masing di kelompoknya masing-masing. Oke, mulai. Kelompok pertama maju dulu untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke. Perkenalkan dulu namanya yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Desneli. Nama saya Sylvie Wahyu. Nama saya Samuel Bayu.
Di sini kami ingin mempresentasikan alinea ketiga. Tulis 5 peristiwa yang pernah kalian alami atau pengalaman orang lain. Pertama, ketika itu saya belajar, tapi sebelum belajar saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan doa dan harapan supaya usaha saya berbuah keberhasilan. Kedua, seorang anak yang rajin sholat pada saat dia mengikuti lomba, dia melaksanakan kewajiban doa. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Selamat sore semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang alinea kedua yang sudah kami diskusikan. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Hal ini berarti timbulnya kesadaran keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin menanyakan, silakan. Oke, tanyakan. Ya, silakan. Apa isi dan makna alinea kedua? Saya akan menjawab pertanyaan dari Desmeli. Perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, yang sudah kalian diskusikan, maka kita harus perlu bisa dapat menganalisis dan memahami setiap alinea-alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur, seperti yang terdapat pada alinea kedua. Yang pertama, cita-cita nasional itu merdeka. Upaya yang dilakukan menjadikan rakyat Indonesia makmur, adil, berdaulat, dan bersatu. Nah, yang kedua, cita-cita nasional bersatu. Upaya yang harus dilakukan Indonesia menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif. Berdaulat, apa yang harus dilakukan? Upaya apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan sumber daya alam. Dan yang keempat, makmur, yaitu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu? Apa upayanya? Meningkatkan ekspor, memberlakukan sumber daya alam Indonesia. Oke, terima kasih untuk para anak-anak kami yang sudah maju ke depan dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk memastikan bahwa anak didik kami sudah memahami tentang materi kita, maka tolong dulu kalian tuliskan di sini apa yang kalian diskusikan tadi, ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai langsung ditempel ke papan tulis. Oke? Langsung ditempel ke papan tulis. Yang kelompok ini menuliskan makna alinea pertama, makna alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat, dan alinea pertama. Oke, silahkan tuliskan dan tempel di papan tulis.
maju satu orang, yang lain. Oke, anak ibu guru sekalian, perhatikan ke depan supaya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 4. Yang pertama, isi dan makna alinea pertama, bahwa setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Alinea kedua, perlu adanya upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karena karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Ibu guru mau bertanya, alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Itu sesuai dengan sila keberapa? Bunyi sila keberapa? Sila? Oke, tepuk tangan. Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sila keberapa itu? Oke, apa isinya? Oke, tepuk tangan. Nah, jadi begitulah caranya untuk menghubungkan semua pembelajaran kita mengenai alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak ibu guru, terima kasih untuk anak ibu guru yang sudah memberikan partisipasinya dalam berdiskusi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Ibu guru mau bertanya dulu kepada anak didik kami sekalian, apakah anak ibu guru semuanya senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang kalian senangi? Semuanya. Nah, yang paling kalian senangi semuanya. Untuk harus ya apa kira-kira permintaan kalian untuk kita lakukan pembelajaran berikutnya? Penayangan video. Oke, tepuk tangan. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita yel, kembali dulu ke kursinya masing-masing. Kursinya diangkat. Itu kursinya diangkat. Yuk. Oke, luruskan kembali mejanya. Untuk menutup pembelajaran kita, kepada ketua kelas dipersilakan maju. Jadi semua ya.
Sapu semangat. Oke, tepuk tangan. Saya minta juga kepada anak ibu guru untuk memimpin doa penutup. Saya Bu. Oke, silakan nak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marinya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat sore, terima kasih untuk anak ibu guru sekalian. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu.